Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa bernapas, Allah masih berikan kita rezeki, mata kita masih bisa melihat, dan telinga masih bisa mendengar sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam, tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para hadirin, Bapak, Ibu, Uda dan Uni Sadonyo, kira kita sudah menunjukkan pukul 7 ya, 7 waktu Indonesia Barat. Kalau di Melbourne sudah jam 11 ya. Kalau di Adelaide sudah jam setengah 11. Kita akan mulai saja pengajian kita pada malam hari ini. Mungkin kalau sebelum mulai ada yang Bang Meki mungkin sampaikan dulu sebagai pembina dari SSM, biar ada sepatah atau 2 patah kata lah untuk kita mulai acara kita pada malam hari ini. Pada Bang Meki mungkin kita persilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita malam ini untuk mengaji ya, mengaji bersama, diskusi tentang agama. Mudah-mudahan program ini, dan mohon maaf sebelumnya karena 2 meeting yang lalu tidak bisa ikut karena ada beberapa meeting yang mesti diikutin juga, tidak bisa ditinggalkan. Kemudian kita konsisten untuk menuntut ilmu agama, karena ilmu agama nomor 1, ilmu bahasa Arab nomor 2, dan ilmu asing nomor 3. Nah, ilmu asingnya ilmu-ilmu kekinian. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat dan istiqomah dalam belajar. Mudah-mudahan ustaznya juga yang semangat walaupun jemaahnya masih hitungan jari. Insya Allah sebagai sebagai latihan dalam berdakwah juga, sebagai sebelum terjun ke masyarakat ya. Nah, mudah-mudahan semakin bertambah jamaah kita yang konsisten dan tetap istiqomah untuk mempelajari agama. Barangkali itu saja, Syukri, dari Melbourne. Kembalikan ke Adelaide sebelum kita kembalikan ke Mesir. Baik, terima kasih Bang Meki. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan apa yang Bang Meki sampaikan kita bisa, walaupun sedikit demi sedikit, yang penting kita konsisten dengan yang kita lakukan saat ini, dan khususnya bagi kita yang belajar agama, yang kita bahas hari ini adalah kitab tentang fikih yang dari Melbourne. Terima kasih Bang Meki. Ya, kita sampaikan sekarang menuju Ustadz Murtaas yang di Mesir ya, dari Adelaide, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair.
ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafkahu bihi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunaji ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allah muftah alaina futuhal arifin amma ba'd. Selamat datang kepada hadirin wal hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, pada pengajian kita fikih muqaddimah al-hadramiyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga di pertemuan yang kelima ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah air yang kena najis. Jadi masih berkaitan dengan masalah air. Dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan sekarang yang kelima, alhamdulillah masih istiqomah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah seterusnya. Yaitu kita membahas tentang masalah air. Dari pertemuan pertama sampai sekarang itu semuanya pembahasan tentang air. Tanpa panjang mukadimah, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang air najis. Mungkin sebelum masuk pembahasan yang hari ini, lebih bagusnya kita ulang yang kemarin lebih sedikit biar nyambung gitu kan, biar nyambung yang kemarin sama yang sekarang. Kemarin itu kita bahas tentang air yang bernajis, itu al-ma'ul qalil gitu. Al-ma'ul qalil. Jadi air yang sedikit, air najis idza waqa'a, kalau najis tersebut bisa jadi nantinya jatuh itu ke air yang sedikit. Ya, idza waqa'a najasa, kalau najis itu ada dua kemungkinan masuk. Yang pertama, bisa jadi najis itu masuk ke air, ma'un. Yang kedua, bisa jadi najis itu masuk ke ma'i'. Ma'i' itu adalah zat cair selain air, seperti susu, minyak, gitu. Jadi zat cair selain air itu namanya ma'i'. Jadi kalau tulisan bahasa Arabnya mim, alif, hamzah, dan ain. Gitu, ma'i'. Kemudian yang air, ma'un, itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi air itu qalil, air itu sedikit. Bisa jadi air itu banyak. Gitu. Kalau air itu sedikit dan najis masuk ke air sedikit, yang kita katakan kemarin, air sedikit itu adalah yang air kurang 2 kula. Gitu. Kemarin kita katakan kalau kita ukur sama liter, kalau di Indonesia kita punya ukuran liter. Kalau di Arab, kalau orang Arab, itu zaman dahulu tuh mereka mengukur dengan satuan ritel. Jadi bukan liter tapi ritel. Tulisannya ro, to, dan lam. Ritel itu. Kalau kita di Indonesia, satu kita itu kan ada dengan ritel. Gitu. Seperti liter minyak gitu kan. Jadi kalau kita ukur kemarin kalau sama liter, kita fokus ke negeri kita Indonesia, itu kita pakai ukuran liter. Itu ukurannya 2 kula, lebih kurang 191,25 liter. Lebih kurang itu. Jadi istilahnya kalau air sampai segitu, 191 liter dalam bak atau baskom, banyaknya. Kalau kena najis, segi hukumnya, kalau air itu masuk ke air yang sedikit, ma'u qalil,
hukumnya tanajjasa wa illam taghayyar. Air itu langsung bernajis walaupun tidak berubah. Itu. Jadi najis masuk ke air yang sedikit, yang kita katakan dari awal sekarang, nanti kita sering menyebut bahwa ada al-ma'ul qalil, ada al-ma'ul katsir. Ma'ul qalil itulah air yang sedikit. Ma'ul katsir ada air yang banyak. Jadi kita katakan istilah air sedikit berarti air itu kurang 2 kulah. Kita katakan al-ma'ul katsir, air yang banyak, maka air itu lebih 2 kulah. Kita katakan tadi, air 2 kulah itu kalau kita ukur dengan liter, itu lebih kurang 191,25 liter. Itu pendapat ulama Al-Azhar, Syekh Al-Azhar, itu Syekh Mustafa Abdul Nabi. Ya, itu pendapat beliau. Mengatakan dua kulah itu 191,25 liter. Kalau najis itu masuk ke air yang banyak, maka hukumnya tanajjasa in taghayyar. Air itu akan menjadi najis in taghayyar, jika air itu berubah. Nah, berubah di sini maksudnya sebelumnya pernah kita bahas, yaitu adalah berubah dari segi ada 3 sifat kemarin, ta'muhunya, rasanya, launuhu, warnanya, yang ketiga rihuhu, itu baunya gitu. Jadi kalau ada salah satu sifat yang 3 ini, maka kita katakan air itu berubah. Oke. Masalah kemarin itu masalah najis. Kalau najis itu masuk ke air, itu ada 2 syarat. Yang pertama kemarin itu adalah bimulaqah itu. Jadi najis yang masuk ke air itu harus bimulaqah. Mulaqah itu apa? Yaitu bertemu langsung. Bertemu langsung air sama najis. Bercampur gitu. Itu istilah bahasanya mulaqah. Bercampur itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah yakinan. Itulah air sama najis itu bercampur, kita lihat secara yakin. Maksudnya itu yakin itu kelihatan gitu, maksudnya kelihatan air itu sama najis bercampur. Nah, maka kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka kita katakan air itu mutanajjis. Oke, mutanajjis. Bukan. Ada nama itu najis, ada mutanajjis. Kalau mutanajjis, air itu yang pertamanya atau sesuatu itu suci, kemudian kena sama najis. Maka air itu namanya mutanajjis. Gitu. Atau misalkan juga kain kita suci, baju kita suci, kena sama najis atau pipis, maka pakaian kita itu dinamakan mutanajis. Kalau air pipis itu namanya ain najis, kalau baju yang kena air pipis itu namanya mutanajis. Tuh. Oke, kemarin itu kita bahas wa yustasna masail. Ada pengecualian yang mana itu najis, tapi najis itu dimaafkan. Dalam arti kata, najis yang dimaafkan ini, kalau kita bawa sholat, maka sholat kita tetap sah. Dia itu tetap najis, tapi kalau masuk najis, kena ke badan kita atau pakaian kita najis gitu. Yang mana najis itu dimaafkan. Kalau kata-kata dimaafkan, itu hukumnya sama seperti asal. Sama hukumnya seperti asli. Kalau kita bawa sholat, maka sholat kita sah. Itu. Yang pertama kemarin najis yang dimaafkan itu adalah najis ma la yatrikuhul torf. Najis yang sangat kecil. Najis yang sangat kecil sehingga mata tidak bisa melihatnya. Itu najis yang pertama. Contoh najis yang dimaafkan itu adalah yang tidak bisa mata melihat. Itulah rasyasul baul. Itu percikan baul, percikan pipis. Nah, gitu. Tapi percikan pipis yang sangat kecil. Istilahnya kan kalau ada orang ini kencing berdiri atau jongkok, kalau ada percikan yang halus-halus
apa gitu kena ke kaki atau ke celana, itu hukumnya dimaafkan. Dengan syarat najis itu najis yang sangat kecil. Bukan mungkin ada juga orang tuh kalau pipis percikan tuh besar-besar gitu kan, itu bukan lagi dimaafkan, itu udah jelas gitu kan, udah kelihatan najisnya. Itu. Jadi najis yang kecil. Yang kedua itu najis ma ya'liku fi rajulil zubab. Najis yang nempel di kaki lalat. Jadi biasanya kalau lalat ini kan dia kan biasa hinggap di tempat kotor-kotoran, tempat ya kotoran itu kan. Kemudian habis dia hinggap tempat kotoran kan kaki itu nempel di tempat kotoran tadi. Kemudian dia pindah ke tempat air yang tidak sampai 2 kulah gitu, atau ke makanan kita gitu kan. Maka itu maka najis itu dimaafkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin itu najis yang dimaafkan adalah wa maitatun la dama laha sa'ilun illa in ghayyarat aw turihat itu. Bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir gitu. Bangkai yang tidak mempunyai darah mengalir kecuali bangkai itu menajisi sesuatu yang lain apabila bangkai itu merubah air atau bangkai itu dilemparkan. Maka kalau dilemparkan atau merubah air maka itu tidak dimaafkan lagi. Ya maksudnya yang bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir ini seperti apa itu? Seperti ya lalat gitu kan. Lalat, nyamuk itu kan kalau binatang itu kalau kita potong itu kan darah tidak mengalir gitu. Lalat, nyamuk, kalau atau kalau bahasa kitanya kapuyuk kan, kapinding gitu, kapindiang. Itu kan binatang-binatang tersebut kalau kita potong kan mereka itu kan kelihatan darahnya gitu. Maka kalau itu masuk ke air, kalau air itu tidak dirubahnya, maksudnya tidak dirubah sifat yang 3 tadi, maka air itu masih kita katakan air mutlak, air suci dan mensucikan. Kecuali nanti binatang tersebut kayak cacak atau nyamuk atau kapuyuk atau kapinding itu bisa menajiskan air, itu kita lemparkan. Kita ambil kan lalat itu atau nyamuk itu kan kita bunuh, kemudian kita lemparkan ke air tersebut yang tidak sampai 2 kulah tadi. Maka itu bisa menajiskan. Karena di situ kan tidak maksudnya itu kan kesengajaan kita gitu. Kesengajaan kita melemparkan binatang tersebut. Maka dia bisa menajiskan. Itu yang kedua. Yang ketiga najis yang dimaafkan itu adalah wa famu harratin tanajjasa tsumma ghabat wa tumila wuluha fima in katsir. Ini masalah yang mulut kucing kemarin gitu. Kita yakin bahwa kucing itu kita yakin ya, yang penting syarat 2 tadi itu jangan dilupakan. Itu mulaqah, menempel langsung atau bercampur sesuatu dengan najis, atau yang kedua yakin itu secara nyata kita melihat najis itu menempel ke sesuatu barang atau apa gitu ke orang. Jadi kucing ini kan pas habis makan bangkai itu kan kita lihat dia makan atau makan tikus. Jadi kan dia berkotoran sama najis mulut kucing tersebut gitu. Kemudian dan mana di sekitar rumah kita ada kayak kolam atau air yang banyak gitu kan di sekitar rumah kita. Pas dia habis makan bangkai atau tikus tadi, dia langsung pergi menghilang itu. Tsumma dia menghilang. Dia menghilang tuh kita kan nggak tahu apakah kucing itu pergi minum gitu kan. Biasanya kan binatang habis makan kan dia minum gitu kan. Habis dia makan tikus tadi, sekarang kan habis dia makan tikus kan mulut kucing ini namanya mutanajis, bernajis gitu. Karena dia habis makan tikus atau bangkai tikus. Kemudian dia pergi menghilang. Menghilang kan, kemudian dia kembali lagi ke rumah kita, ke tempat kita. Pada waktu itu, situ ada rasa ihtimal. Ihtimal itu maksudnya bisa jadi kucing ini telah minum tadi di air yang di belakang rumah kita atau air yang ada di sekitar rumah kita gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kucing ini dekat sama kita, kemudian dia jilat-jilat baju kita,
kucing ini mulutnya masih kita katakan mutanajis. Kenapa? Karena kita tidak yakin dia minum air tadi. Kalau kita lihat bahwa kucing ini minum di air yang banyak, maka kita katakan mulut kucing ini suci gitu. Kalau dia nempel nanti di tempat kita atau nempel di sejadah gitu atau jilat-jilat itu, maka itu tidak menajiskan. Karena ini kan sekarang masalahnya itulah ada ihtimal prasangka kita gitu. Nah, di situlah masalahnya. Maka ketika itu karena ada ihtimal, karena di sekeliling rumah kita ada air yang banyak, kita ihtimal bahwa kucing ini telah minum tadi gitu kan, ada ihtimal tapi tidak yakin ya, tidak sampai yakin gitu. Tidak sampai yakin. Gitu. Jadi kucing ini kita katakan mulutnya masih bernajis. Tapi najis di situ najis dimaafkan. Ma'fu anhu. Ma'fu anhu. Kalau dia menempel di baju kita, maka baju kita masih bisa untuk kita wassalat. Itu najis yang ketiga dimaafkan. Najis yang keempat yang masih bisa dimaafkan juga, itulah wal qalilu min dukhani najasah. Sedikit asap dari najis. Sedikit asap dari najis ini maksudnya adalah misalkan ada orang membakar bangkai gitu kan, kemudian kan mengeluarkan asap, atau orang itu membakar anjing atau membakar bangkai lah, baik itu kucing, bangkai ayam atau bangkai apa kan, kemudian kan dia mengeluarkan asap. Jadi asapnya itu kalau nempel di baju kita itu asapnya ya, asap kalau sedikit itu dimaafkan, tidak apa-apa. Di sini kan dari tadi kita bahas sedikit-sedikit gitu, kalau sedikit dimaafkan gitu. Yang kita menilai sedikit di situ adalah itu menurut adalah kebiasaan orang kampung. Yang sebanyak ini sedikit nggak di kampung kita gitu. Itu tergantung di balad masing-masing, tergantung di negeri masing-masing. Kalau sebanyak ini itu sedikit atau banyak gitu kan. Kalau segini menempel itu banyak atau sedikit gitu. Itu tergantung negeri masing-masing. Itu yang keempat. Lanjutnya yang kelima. Inilah pembahasan kita yang sekarang. Minggu kemarin itu kita bahas sampai najis yang keempat. Berarti sekarang najis yang kelima yang dimaafkan juga. Yaitu qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi'ulumihi wa masyayikhihi wa talamidhihi fid dharaini amin. Yang kelima itu wal yasiru minasy'ri najis gitu. Wal yasiru min ghubari sirjin wa la yunajjisu ghubaru sirjin a'dha'ahu rabbah. Tuh. Jadi najis yang selanjutnya yang dimaafkan juga adalah di sini agak ribet ya masalahnya. Ini juga ada nanti berkaitan dengan bulu kucing. Penting bulu-bulu lah. Bulu binatang yang pisah waktu hidupnya, apakah bulu itu najis gitu. Yang sering yang di rumah kita kue kucing kan. Kayak bulu kucing gitu. Apakah bulu kucing itu termasuk najis? Nah, ini yang bahas. Wal yasiru minasy'rin najis adalah sedikit dari rambut yang najis. Sedikit, yasir itu artinya sedikit. Wal yasiru sedikit dari rambut yang najis. Itu. Jadi bukan mutan najis ya. Jadi sini najis, memang najis gitu, memang ain najis. Kalau kita katakan tadi yang mutan najis itulah sesuatu yang menempel kita. Najis yang menempel ke baju kita, jadi baju kita itu dinamakan dengan mutanajis. Oke, mutanajis. Kalau yang najis itu namanya memang najis gitu kan, kayak bangkai itu, memang najis gitu. Memang ain itu memang najis. Yang mana kalau ain itu menempel ke sesuatu yang suci, maka yang suci itu dinamakan dengan mutanajis. Jadi di sini kita katakan kalau hewan, ini kan masalah bulu sekarang. Kalau masalah hewan, segala sesuatu makhluk hidup yang mati
tanpa disembelih gitu, maka itu hukumnya najis. Fakullu ajzaihi najisun. Nah, itu. Segala sesuatu makhluk hidup yang tanpa disembelih mati sendiri, maka hukumnya najis. Fakullu ajzaihi najisun illa salatah. Kecuali ada 3 yang tanpa disembelih hukumnya tetap suci. Yang pertama adalah manusia, itu manusia, dan kedua ikan, dan yang ketiga belalang itu. Jadi yang 3 ini kan tanpa disembelih, kalau meninggal dia meninggal tanpa disembelih, maka hukumnya tetap suci gitu. Oke. Atau seperti ayam. Ayam itu kalau tidak disembelih mati sendiri, maka hukumnya jadi bangkai. Kalau jadi bangkai berarti najis. Kalau ayam itu disembelih berarti dia itu tidak jadi bangkai. Berarti boleh dimakan. Tuh. Jadi fakullu ajzaihi, segala suatu makhluk hidup yang mati tanpa disembelih, maka itu hukumnya najis kecuali ada 3 yang tidak najis, itu manusia, ikan, dan belalang. Oke. Sekarang kita ada satu kaidah. Nah, ini mungkin yang tadi itu moderator yang situ kaidahnya. Ini. Jadi yang mungkin bagi teman-teman yang melihat yang garis merah ya. Jadi situ kan kaidahnya mengatakan wajuz'u hayyin kaya di mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli. Nah, itu kaidahnya. Jadi kaidah itu mengatakan setiap bagian dari hewan yang hidup itu wajuz'u hayyin, setiap bagian, wajuz'u itu bagian, hayyin itu hidup, setiap bagian dari hewan yang hidup itu kayak dimafsuli seperti tangan yang terpisah. Kamaitihi, maka hukumnya seperti bangkai. Oke, sampai situ. Jadi sekarang kita katakan, jadi di sini, jadi tadi kita katakan bangkai itu kan najis. Oke, bangkai itu najis kalau dia tanpa disembelih. Kalau disembelih berarti tidak jadi bangkai, berarti bisa dimakan kan, kayak kalau binatang itu bisa dimakan. Jadi sekarang ada orang jahat misalnya. Dia potong tangan kucing gitu. Dia potong tangan kucing. Kucing waktu hidup kan suci kan? Oke. Kucing waktu hidup dia suci. Dan pun bulu yang nempel waktu yang masih menempel di badan kucing belum terpisah itu suci. Oke. Jadi kucing waktu hidup atau binatang lain yang suci itu ketika hidup. Kalau dia mati, maka menjadi bangkai. Oke. Jadi maka jadi bangkai. Sekarang kita masukkan kaidah ini. Wajuz'u hayyin. Jadi juzuk yang terputus dari makhluk hidup seperti kayak di mafsuli kamaitihi, maka hukum seperti bangkai. Contoh tadi kita katakan kucing, kena orang jahat gitu kan yang iseng-iseng, dia potong tangan kucing tersebut, maka tangan yang terpisah dari badan kucing tadi, maka tangan itu kita katakan najis, sama hukumnya waktu kucing itu mati. Itu. Oke, sama hukumnya dengan kucing itu mati. Kalau kucing itu mati, maka hukumnya jadi bangkai. Begitu juga kalau tangan kucing itu kita potong ya, tangan atau kakinya itu kita potong, gitu kan, kita potong, maka itu menjadi najis hukumnya. Atau misalkan ayam. Sekarang kita ada punya ayam 1 ekor ayam. Tapi sekarang kita tidak menyembelih ayam tersebut. Kita menyiksa ayam tersebut kan, kita siksa. Pertama kita potong pahanya saja kita goreng.
Selanjutnya kita potong paha paha satu lagi. Kan kalau kita potong pahanya kan ayam itu belum mati kan, masih hidup gitu. Tidak siksa. Jadi paha yang kita potong tadi, maka pas dipotong itu langsung menjadi najis. Kalau kita goreng berarti kita makan najis. Oke. Itu. Kita sangkut ke sini. Wal yasiri min sya'rin najas. Najas gitu. Atau bulu kucing. Jadi kucing, oke. Kalau kucing itu meninggal, maka kita katakan kucing itu menjadi bangkai. Ya kan? Kalau kucing waktu hidup, kita katakan kucing itu suci. Dan pun bulu yang melengkek di badan itu suci. Oke. Sekarang kalau kucing itu tadi kan tangannya kita potong, maka tangan itu kita katakan najis. Tapi sekarang bulu kucing tersebut kalau dia berpisah, rontok bulu kucing tersebut, maka bulu kucing itu dihukumi sama seperti bangkai. Itu. Jadi wajuz'un hayyin, juzuk yang berpisah ketika hewan itu hidup, maka hukumnya kamaitihi, seperti bangkai. Oke. Maka hukumnya seperti bangkai. Jadi bulu kucing yang kucing masih hidup, kemudian rontok bulunya, itu kan wajuz'un hayyin, juzuk yang berpisah dari hewan yang hidup. Maka bulu kucing ini kita katakan najis. Kalau kita katakan najis, kalau dia nempel di sejadah atau mukenah bagi perempuan, atau kain sarung atau baju, maka sholat kita tidak sah. Karena di antara sah sholat adalah tidak boleh membawa najis. Itu. Tidak boleh membawa najis. Maka sholat kita tidak sah. Tapi di sini wal yasiri min syarrin najas. Tapi sedikit itu dimaafkan. Itu. Wal yasri, kalau sedikit bulu kucing itu menempel di sejadah atau di pakaian kita, di sarung kita, di baju kita, kan biasanya kalau kucing itu kan di rumah kan nempel mutar gitu kan, tong-tong di kaki kan gitu. Itu kan biasanya meninggalkan bulu, apalagi ke orang yang suka meluk kucing gitu kan, suka tidur sama kucing. Itu kalau banyak bulunya, maka itu kita katakan bernajis. Tapi kalau sedikit, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, itu dimaafkan. Jadi kalau sebelum sholat itu, kalau kita ada kucing di rumah, ya sebagusnya sebelum sholat itu kita, kipeh-kipeh, dikipen ya. Dikipeh kan sajadah hawa gitu. Biar bulu tuh terbang, hilang gitu. Tapi itu kan yang penting ihtimal kita. Kalau kita kibas, kita gitu sejadah kita atau sarung kita, mungkin ini telah bulunya telah hilang itu. Maka itu dihukumi masih suci. Itu masalah bulu kucing. Di ujung kaidah itu disebutkan la sya'arul ma'kuli. Nah, ini la sya'arul ma'kuli. Tidak bulu daripada hewan yang dimakan. Jadi dari kaidah itu dikecualikan tadi itu kan setiap yang berpisah dari tubuh hewan yang hidup, maka hukumnya dikatakan yang berpisah tersebut kita katakan bangkai. Gimana kalau sya'rul ma'kuli, bulu dari hewan yang bisa dimakan? Misalnya ayam. Ayam kan bisa dimakan. Kalau waktu hidup ayam tersebut kan kita ambil bulunya. Nah, gitu kan menjadikan kipas gitu. Maka bulu ayam itu tidak najis. Atau seperti bulu kerbau, bulu kambing gitu kan, waktu hidupnya dia lepas gitu bulunya atau kita ambil, maka itu hukumnya tidak bernajis karena itu bulu dari hewan yang dimakan. Kalau kucing kan enggak. Apakah kucing itu kita makan? Oh tidak. Karena kucing tidak ada dimakan gitu kan. Maka bulu kucing itu kalau pisah dari badannya, kalau sedikit itu dimaafkan, kalau banyak itu kita katakan najis. Karena sama hukumnya waktu kucing itu mati, kan kita katakan najis. Berarti kalau bulunya pisah dari badan kucing, berarti kita katakan bulu itu juga najis. Oke.
Tapi di sini ada pengecualian juga. Masalah bulu tadi. Kalau bulu itulah pengecualiannya adalah lighairi ar-raqib, kecuali bulu binatang kendaraan seperti himar atau bahasa kita itu keledai. Kalau orang Arab atau di Mesir itu kan keledai itu dijadikan sebagai alat kendaraan. Mungkin bagi jemaah yang pernah lihat film Arab itu kan ada keledai gitu kan. Ya, kalau orang Arab itu menjadikan keledai itu sebagai bahan kendaraan gitu. Kalau keledai itu kita katakan keledai itu haram dimakan. Jadi berarti tidak masuk ke kategori la sya'arul ma'kul. Karena keledai itu hewan haram dimakan. Gimana kalau bulu keledai itu nempel-nempel pas kita kendaraan gitu kan? Gitu. Kalau orang Arab itu kan biasanya naik mengendarai itu kan pakai jubah gitu kan, pakai gamis. Kalau nempel bulu keledai itu ke gamis mereka, apakah itu katakan najis? Oh, sini ada pengecualian. Kalau orang mengendarai keledai, kemudian dia nempel bulu tersebut ke gamis dia, maka itu walaupun banyak itu dimaafkan. Itu pengecualiannya. Karena kan keledai itu kan tidak bukan hewan yang bisa dimakan. Itu masalah wal yasiru min sya'rin najis. Jadi masalah sinilah masalah bulu najis. Jadi kita contohkan di antara kucing. Jadi masalah bulu ya. Jadi ke masalah dan selain bulu, berarti kalau binatang itu mati, kita katakan tadi berarti dia itu najis. Karena tadi kita katakan segala sesuatu makhluk hidup yang mati tanpa disembelih, maka hukumnya najis. Oke. Fakullu ajzaihi najisun illa salatah. Setiap hewan yang hidup tanpa disembelih, maka hukumnya najis. Illa salatah, kecuali ada 3 yang tidak najis, walaupun tidak disembelih. Yang pertama adalah manusia, yang kedua ikan, yang ketiga belalang. Apakah manusia disembelih kan tidak kan? Gitu. Kalau kita katakan tidak manusia tidak dikecualikan, berarti kita waktu mandikan manusia itu najis kan? Gitu. Jadi itu dikecualikan bahwa manusia itu tidak masuk. Jadi 3 yang tidak masuk tanpa disembelih dia tetap suci. Nah, kayak ikan dari ikan atau belalang. Itu wal yasiru min sya'rin najas. Selanjutnya wal yasiru najis yang selanjutnya adalah yang ke-6 wal yasiru min gubaris sirjin, dan sedikit dari debu kotoran hewan dan dimaafkan juga sedikit dari debu kotoran hewan. Gitu. Biasanya kalau kita di kampung kan ada tuh kayak pupuk kandang kan? Ya pupuk kandang. Pupuk kandang tuh kalau kering kan ada mengeluarkan debu gitu. Kalau debu itu mengenai badan kita yang basah, terbang-terbang di bawah angin, kalau sedikit itu dimaafkan, tapi kalau banyak itu tidak dimaafkan. Ya kalau di kampung-kampung kan itu ya, kayak pupuk kandang kan, kemudian sama angin gitu kan, dia pergi gitu, terbang mana-mana kan. Tapi kalau sedikit itu tidak apa-apa. Tapi kalau banyak itu tidak dimaafkan, berarti najis. Kalau najis berarti buat sholat tidak sah sholatnya. Itu wala yanajisu gubar sirjin a'dha'ahu rutbah. Kita katakan kalau sirjin itulah kotoran hewan, dia itu tidak menajisi mengenai anggota yang basah. Jadi kalau badan kita basah, kemudian diterbangkan oleh angin kotoran hewan tadi atau pupuk kandang tadi, debunya, kemudian badan kita basah, nempel kayak itu kan, maka kalau sedikit tidak bernajis. Itu. Ada juga kaidah mengatakan tentang masalah najis, itulah al-jaf ma'al jaf itulah jin pakai alif, tufa, al-jaf
ma'al jaf la yunajjisu bila khilaf. La yunajjisu bila khilaf. Jadi sesuatu yang kering bertemu yang kering itu tidak menajiskan tanpa ada khilaf. Jadi sesuatu yang kering, misalnya sekarang ada najis ya, contoh kita ambil sekarang najis yang berat, itu najis mughaladzah, itu najis anjing. Sekarang ada kotoran anjing gitu di jalan. Yang mana kotoran anjing ini telah kering, lama sih gitu kan, lama sih. Ada kotoran yang seorang tinju bulet-bulet gitu. Kemudian dan tangan kita kering. Kita pegang anjing tadi gitu kan. Apakah tangan kita bernajis? Tidak, kalau tangan kita kering. Jadi aja kalau najis itu kering dan yang mengendek sesuatu itu juga kering, maka itu tidak menajiskan. Itu. Kalau kotoran anjing itu kering dan tangan kita kering, kita pegang najis tersebut, itu tidak menajiskan tangan kita. Karena kering sama kering itu tidak menajiskan. Kecuali najis anjing itu kering dan tangan kita basah, maka itu najis anjing tadi bisa kotoran anjing tadi bisa menajiskan tangan kita. Itu kaidah yang penting sih, kaidah dalam bahasa Arab itu al-jaf ma'al-jaf, sesuatu yang kering bertemu sesuatu yang kering, maksudnya najis yang kering bertemu sesuatu yang suci itu tidak menajiskan. Itu tidak menajiskan. Berarti istilahnya kita habis wudhu gitu kan, tangan kita udah kering, udah dilap, kemudian ada kotoran anjing di depan rumah gitu, kita pengen membuang kan, kita membuangnya tanpa kita pakai penghalang gitu atau plastik waktu ngambil kotoran anjing tadi. Tapi kalau kering kotoran itu, maka kotoran anjing itu tidak menajiskan tangan kita. Berarti kalau tidak menajiskan, kalau kita habis itu sholat, maka sholat kita tetap sah karena tidak menajiskan. Oke, itu masalah najis yang kemarin. Oke, itu masalah yang kemarin habis Pak Moderator. Sekarang masuk ke pembahasan yang baru, itu faslun. Mungkin ada yang ditanyakan dulu enggak ya masalah najis yang dimaafkan kemarin? Ya baik, mungkin ada Bapak Ibu yang akan bertanya tentang yang baru disampaikan tadi sama kita lanjutkan dulu, mungkin dilanjutkan dulu sebentar, biar nanti terakhir kita akan tanya jawab. Ya. Gitu, oke. Sip. Berarti kita ada waktu masuk sekitar 15 menit lagi ya. Ya. Oke. Sekarang masuk pembahasan tentang air juga, tapi masalah najis juga. Tapi agak berbeda. Faslun wa idza kana, mungkin bisa ditampilkan PDF-nya, Bang. Yang PDF tidak ada PDF. Yang buku yang biasa ya? Buku yang biasa? Atau yang tadi? Enggak, Bang. Yang apa sih? Yang kitab. Oke. Akan share dulu. Yang kitab. Yang kitab. Kemarin tuh halaman ya? Iya. Halaman 41 ya. Halaman berapa, Ustaz? 41 kemarin ya? 41 ya. Oke. Lanjut ke atas. Oke, udah Bang. Berarti ini Bang. Bawah lagi Bang. Bawah lagi ya.
berarti bukan faslun sih di sini. Fil Ini ma'i Kak. fil ma'il katsir. Sekarang masalah air banyak. Fil ma'i katsir. Ya. Kalau kemarin tuh kita bahas masalah air yang sedikit. Itu adalah yang pasal sebelumnya. Masalah sebelumnya itu adalah al-ma'ul qalil gitu kan. Yang yusu al-ma'ul qalil yang di atas ini. Berarti sekarang kita bahas fokusnya di air yang banyak. Oke. Sekarang kita masalahnya air yang banyak. Kalau masalah yang najis-najis yang dimaafkan kemarin itu masalah air sedikit, al-ma'ul qalil. Sekarang al-ma'ul katsir, air banyak. Jadi wa idza kana al-ma'u qullatain fala yanjusu biwuqu'in najasah fihi illa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasiran. Oke. Dan apabila air itu sampai 2 kula, sekarang masalah kita 2 kula air banyak. Dan apabila air itu sampai 2 kula, kemudian masuk najis ke dalamnya, maka air itu tidak menajiskan. Maka air itu tidak mutanajis. Illa kecuali air itu bernajis, air yang banyak tadi bernajis, in taghayyara ta'muhu, jika berubah rasa air tersebut, atau au launuhu, atau berubah warna air tersebut, au rihu, atau berubah baunya air tersebut, walau taghayyuran yasiran, walaupun berubah itu sedikit dari ta'muhu tadi, au launuhu, au rihu. Itu. Ini masalah air banyak. Jadi kayak kita jelaskan tadi itu kan al-ma'u kan ada 2 tadi. Tadi air bisa jadi air itu katsir, bisa jadi air itu sedikit. Itu hanya 2 pilihan. Bisa jadi air itu al-ma'ul qalil atau air itu al-katsir, itu banyak. Kalau najis itu masuk ke air yang banyak, ya, tadi telah kita sebutkan hukumnya, maka hukumnya tanajjasa in taghayyara. Kalau najis itu masuk ke air yang banyak, maka air itu akan menjadi najis in taghayyara, apabila berubah sifat yang 3 tadi. Ada sifat yang 1 yang 3 tadi. Itu. Misalnya tadi itu kan ada air di rumah atau di kolam yang sampai 2 kula gitu. Yang 2 kula berarti air banyak, atau air tabe, air apa tuh? Air kolam gitu kan, terubah gitu. Sampai ratusan liter atau ribuan liter lah gitu. Banyak tuh kolam kan masuk bangkai kucing. Masuk bangkai kucing di situ, atau bangkai ayam, orang buang ayam. Kemudian air tersebut ada sesuatu sifat yang tadi berubah. Yang biasa itu berubah kan kalau bangkai dimasukkan air adalah bau air itu kan. Rihu. Kalau air tersebut yang kita masukkan bangkai ayam tadi ke air itu, kemudian air itu berubah menjadi bau bangkai. Maka walaupun air itu banyak, maka air itu bernajis. Maka tidak bisa kita untuk ambil wudhu dengan air tersebut atau buang hadas. Kalau air itu banyak, kemudian masuk bangkai ayam, tapi tidak merubah salah satu sifat yang 3 tadi, baik itu rasa air tersebut, atau warnanya, atau baunya, tidak berubah gitu, hanya kayak biasa gitu. Maka air itu kita katakan masih air mutlaq. Kalau air mutlak bisa thahirun mutahhirun, berarti suci dan mensucikan. Jadi itu saja syaratnya. Kalau najis masuk ke air yang banyak, kalau belum berubah salah satu sifat yang 3,
maka air itu kategorikan masih air mutlak. Masih air itu suci dan mensucikan. Kalau air itu yang banyak berubah satu sifatnya, maka kita katakan air itu mutanajis. Kalau mutanajis berarti tidak bisa berwudu dengan air tersebut. Itu masalah air namanya. Itu kalau kita hitung tadi kalau ma'ul kullatain, kalau air yang banyak itu adalah 191,25 liter. Itu kalau air 20. Berarti sampai 191 air itu masuk najis gitu. Kalau tidak merubah berarti air itu aman. Oke, selanjutnya oke. Jadi masalah najis ini juga ada kayak air. Gitu. Yang pertama, kalau perubahan air dengan sesuatu yang tidak najis, yang serupa dengan air tersebut, ada perubahan air tersebut dengan sesuatu yang tidak najis gitu kan. Itu misalnya kemarin itu kita katakan seperti air bunga mawar masuk ke air mutlak. Itu masalah di pertemuan yang kedua kemarin masalah air mutaghayyir. Kan di situ kita katakan kemarin ada di situ kita takdirkan gitu. Air itu ada secara hissi kelihatan gitu. Yang merubah air itu nampak itu hissi. Seperti kita kemasukan teh dalam air. Itu kan kelihatan perubahannya, gitu kan? Misal sekarang 1 gelas kita masukkan teh, jadi menjadi warna merah itu atau menjadi warna kuning. Itu kan kelihatan itu secara hissi. Gitu. Ada juga secara takdir. Kalau air itu kemarin kita katakan ada air 1 gelas. Kemudian masuk ke dalam air tersebut air mawar. Itu kan masuk ke dalam air gelas itu air mawar agak 2 sendok atau 1 sendok gitu. Kan itu perubahannya tidak merubah bentuk air tersebut. Karena air mawar itu bening dan air di dalam gelas tadi juga bening. Bercampur keduanya. Kan sama-sama bening gitu kan. Tidak ada perubahan di situ. Maka itu kita katakan kemarin dengan secara takdir. Gitu. Takdir kemarin itu kita katakan kalau masalah apa tuh kemarin? Kalau masalah rasa itu kita takdirkan dengan buah delima. Berarti kita ambil 1 gelas lagi air yang mutlak, kita ambil ini masalah pertama kita contohkan dengan rasa itu diambil dengan buah delima. Kita ambil buah delima 2 tetes kita masukkan ke air. Berubah nggak? Ada rasa air itu tersebut nggak? Rasa delima. Oke. Kedua, tidak ada. Berarti kita coba yang kedua. Launnya. Kita takdirkan dengan laun itulah asir. Anggur merah. Kita ambil anggur merah 2 sendok, kita masukkan air 1 gelas tadi. Apakah dia akan merubah warna? Oh tidak, berarti masih aman. Yang ketiga, kita ambil masalah baun. Nah, itulah baun itu ditakdirkan dengan lazan, itu kemayan, buah kemayan gitu. Atau air kemayan itu atau apalah, masukkan 2 gelas. Apakah air itu akan berbaun? Kalau misalnya kita masukkan salah satu sifat yang 3 tadi, ada perubahan air tersebut. Itu. Maka kita takdirkan air yang dimasuki bunga mawar tadi, maka itu mutaghayyir. Itu masalah mutaghayyir kemarin. Maka itu kita katakan mutaghayyir. Nah, di najis juga gitu. Kalau di najis, sekarang air ini perubahan air dengan najis. Ya, jadi kalau najis, kalau masuk ke air yang sedikit, kita katakan di situ bahwa air itu mutanajis walaupun tanpa ada perubahan. Oke, itu hukumnya. Kalau air yang banyak, kita katakan itu najis kalau air itu berubah.
Sekarang yang masuk ke air yang banyak tersebut adalah najis yang tidak ada baun. Gitu. Ya, najis yang tidak ada mempunyai baun, najis yang tidak ada mempunyai 3 sifat tadi. Najis itu tidak ada ta'amnya, tidak ada rasanya gitu. Dan baunya tidak ada. Dan warnanya tidak ada. Kemudian najis itu masuk ke air yang air yang banyak tadi. Nah, gitu. Contohnya najis yang tidak baun adalah baul munqati', itu. Kencing yang tidak mempunyai baun, gitu. Kencing yang tidak mempunyai baun. Mungkin kencing yang tidak mempunyai baun masuk ke air yang banyak, tidak merubah air tersebut. Kan sama pertama air kencing itu bening, yang kedua air juga bening. Itu kan sama-sama bening. Apakah telah merubah air tersebut atau tidak? Itu juga ada ditakdirkan juga. Selanjutnya, permasalahan baru juga. Fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura. Sekarang kita masih permasalahan yang banyak. Fa in zala taghayyuruhu, maka jika hilang perubahan air tersebut dengan sendirinya, aw bima'in, atau ditambah air, maka air itu menjadi suci. Oke. Penjelasan pertama, fa in zala taghayyuruhu bi nafsi. Jika perubahan air tersebut hilang sendiri. Sekarang kita ada punya air 1 bak. Yang mana 1 bak ini mencapai 2 kulah. Berarti 2 kulah berarti air banyak. Yang mana dalam air tersebut masuk situ bangkai ayam atau bangkai kucing atau bangkai kambing itu kan. Akhirnya air tersebut berbau gitu kan, bau najis, bau bangkai. Maka air itu kita katakan mutanajis. Oke, air itu kita katakan mutanajis. Tapi seminggu ke depannya atau 2 minggu ke depannya, yang mana bau air itu menghilang gitu, menghilang dengan sendirinya. Yang mana bangkai itu masih ada situ gitu. Tapi air itu awalnya berbau dengan bercampur dengan najis, dengan bangkai tadi. Kemudian 1 minggu atau 2 minggu ke depan hilang baunya. Apakah itu tetap najis atau suci gitu? Maka waktu itu kalau baunya hilang, walaupun bangkai itu masih ada di situ, maka kita katakan air itu suci dan mensucikan. Karena baunya itu hilang dengan sendirinya. Mungkin bisa meredap ke bawah gitu kan baunya gitu. Yang kedua, au bima'in. Ada air itu sekarang tidak sampai 2 kulah atau 1 baskom gitu kan. Masuk situ najis. Ya masuk situ najis kan. Kemudian air itu berbaun. Kemudian kita tambah dengan air lain. Kita tambah gitu, tambah tarik kan sampai air itu hilang baunya. Maka air 1 ember tadi kita tambah dengan air banyak, maka air itu kita katakan suci. Karena kita kalau dalam istilah fikih itulah air itu mukasarah. Mukasarah itu kita tambah airnya. Jadi kalau kita tambahkan sampai 2 kulah air tersebut, maka itu kembali jadi suci. Jadi air itu yang najis bisa menjadi suci ada 2. Yang pertama, dia berubah sendiri. Yang kedua, kita tambah air. Maka air itu menjadi suci. Au bimiskin au kudurati turabin fala yathur. Atau yang selanjutnya, atau dengan misik wangi-wangian atau kudurati turab, air keruh kan, air keruh yang campur dengan tanah, fala yathur, maka itu tidak mensucikan. Ini selanjutnya masalahnya. Sekarang ada air itu tadi
kena najis gitu kan. Akhirnya merubah sifat yang 3 tadi, baun gitu. Biasanya kalau najis kena air itu, ya mayat itu kan baun gitu kan, berubah baun air tersebut. Kemudian kita katakan, kita masukkan wangi-wangian situ, kita masukkan air parfum. Kemudian, karena kita masukkan wangi-wangian, akhirnya bau najis tadi hilang, bau bangkai tadi hilang, gitu. Apakah kita katakan air itu suci? Tidak itu. Maka itu tidak kita katakan suci. Atau selanjutnya itulah al-qudurati turab. Ada tadi air yang kena najis masuk bangkai, kemudian kita masukin tanah, kita aduk. Kemudian bangkai yang tadi bau bangkai kucing atau bangkai kambing atau bangkai-bangkai gitu kan, kita masukkan tanah, kita aduk akhirnya air itu jadi bau tanah. Maka kita katakan juga air itu tidak bisa menjadi suci. Pertama tadi kita masukkan wangi-wangian, hilang baunya. Maka juga air itu belum suci. Yang kedua, kita masukkan tanah. Kita aduk gitu kan, akhirnya air tadi itu bau tanah. Maka tetap air itu bernajis. Kalau yang pertama tadi, bisa air itu berubah menjadi dari najis ke suci, itu dengan 2. Pertama, dengan berubahnya sendiri. Yang kedua, dengan menambah air. Kalau yang kedua, air itu tidak bisa menjadi suci apabila dimasukin pertama. Kita masukin mist, itu wangi-wangian. Akhirnya baunya hilang. Maka itu tetap najis. Yang kedua, kita masukkan tanah, air keruh gitu kan. Maka juga tetap tanah. Tetap najis air tersebut. Karena alasannya itu adalah syak. Hal zalat tagayyur awistatar. Karena minyak wangi atau yang keruh tadi itu, apakah dia bisa menghilangkan bau, bisa menghilangkan najis tadi, atau menutupi najis tadi gitu. Itu kan ada syak gitu kan. Karena syak itu ke 50%. 50%. Karena dalam kita mikir itu kan ada waham, syak, ada zon, ada yakin. Kalau waham itu kan 25% kita yakin gitu. Kalau syak itu 50-50. Iya ndak yo. Nah, itu 50. Kalau yang ketiga itu zon. Kalau zon itu 75%. Kalau yang keempat 1% itu yakin. Gitu. Kita yakin melihat najis masuk ke bak kita. Kemudian kita masukin mist. Gitu. Karena kita yakin melihat najis yang masuk ke bak tadi tidak bisa dihilangkan dengan syak. Karena yakin itu akan hilang dengan yakin. Yakin akan hilang dengan yakin. Berarti yakin hilang dengan yakin itu maksudnya adalah berarti kita buang air itu, kita hilangkan najis itu gitu. Karena syak tidak bisa hilang dengan yakin. Tuh. Syak tidak bisa hilang dengan yakin. Jadi yakin itu bisa jadi hilang dengan yakin juga. Kita buang najis tersebut. Karena tadi itu kan masih syak gitu, syak itu masih ragu gitu kan. Masih ragu, apakah minyak wangi itu bisa menghilangkan najis atau hanya sekedar menutupi najis tersebut gitu. Kan masih ragu. Jadi kalau kita yakin melihat ada najis itu. Kemudian pas hilangnya kita syak, kan tidak bisa. Kita melihat najis dalam bak itu yakin kelihatan. Pas waktu menghilangkan kita pakai dengan syak itu. Ada ihtimal gitu. Kan tidak bisa dihilangkan. Jadi najis itu bisa dihilangkan yakin dengan yakin gitu. Gitu Bang, Pak Moderator. Baik, mungkin kita langsung ke tanya jawab mungkin ya. Ada mungkin dari Uda atau Ni, Bapak dan Ibu yang bertanya. Silakan mungkin langsung di unmute aja langsung. Dipersilahkan. Belum ada. Mungkin ada pertanyaan satu. Bensin atau solar itu termasuk najis kah atau bagaimana, Ustaz? Saya ada teman yang kemarin di sini, dia kayak setelah berwudu, jadi hampir kena bensin atau solar gitu.
tanya. Terus dia ragu apakah ini termasuk najis kah atau tidak gitu. Oke. Ya. Jadi, dalam, itu kan masalah najis itu kan tidak air kan. Jadi kita Ya. katakan, itu ma'i namanya. Ma'i itu zat cair selain air. Jadi bensin itu kan zat cair selain air kan. Jadi kalau kita kena najis, kalau bensin itu belum kena najis, belum bensin ya, tapi kalau bensin tok kena kita itu tidak menajiskan. Kalau bensin atau solar mengenai kita itu kan tidak najis. Kecuali najis tersebut bercampur dengan bangkai tikus atau bangkai lain, maka bensin itu mutanajis. Kalau mutanajis berarti bensin itu kena kita, berarti kita juga mutanajis. Baik, berarti artinya secara ini bensin atau solar itu bukan benda najis begitu ya? Bukan. Bukan. Yang sepemahaman anak itu sih, itu. Tapi Ya. masalah yang bensin, masalah itu agak apa namanya itu? Kalau air tadi kan ada banyak atau sedikitnya gitu kan? Ya. Kita kalau najis masuk ke air yang sedikit, berarti kita katakan air itu mutan najis. Kalau najis itu masuk ke air yang banyak, kita katakan najis apabila itu berubah sifat yang 3 tadi gitu kan? Ya. Oke. Sekarang kalau masalah zat cair selain air, itu tidak ada hukum kayak gitu. Tidak ada hukumnya seperti itu. Jadi kayak bensin, walaupun itu satu tronton, satu kolam bensin itu masuk di situ sedikit najis, maka kita kategorikan mutanajis. Oh. Maka hukumnya sama dengan air sedikit. Itu. Ya. Itu perbedaannya air sama benda cair. Atau misalnya kayak susu gitu kan. Ya. Ada satu tong besar susu masuk itu bangkai tikus. Kita susu yang satu tong besar itu mutanajis. Itu. Berarti kalau kita minum berarti kita minum najis. Ya. Oke, itu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada lagi yang lain yang akan silakan Bang Melki, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Supri. Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kalau di Australia, nggak tahu ya di Adelaide seperti apa, itu kan air toilet kita, air flush toilet itu dan air mandi itu kan di-recycle lagi. Di-recycle, jadi itu kan mencampur semua air ya. Dan recycle nanti dialirkan lagi ke rumah-rumah penduduk sebagai air minum. Jadi itu nggak najis kan ya? Berarti kalau banyak itu kan istilah kalau banyak itu kan enggak kan? Oke. Ya maksudnya itu kan sumber air itu memang dari campuran air kotoran manusia, air pipis, air mandi, didaur ulang lagi dan di-verify lagi, dan airnya jadi tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Tapi itu boleh ya? Boleh, insya Allah boleh gitu. Itu sama juga kayak ada juga yang menanyakan tuh masalah kayak filter gitu kan. Ada orang ini ada air itu kena najis, buang bangkai gitu kan, dimasukin ke filter, kemudian kan hilang gitu. Tapi masalah itu yang kayak di filter itu kan memang air sedikit kan. Itu masalah jawabannya pernah juga saya ditanyakan sama guru di sini, itu belum dapat penjelasan yang konkret gitu. Masih ada ihtimal gitu. Tapi kalau masalah air banyak, itu insya Allah kan aman. Oke. Di jumlahnya tadi lebih dari 2 kulah, artinya banyak dia ya. Oh, berarti kebanyak harinya. Oke. Kalau air sawah boleh nggak? Dulu waktu kecil-kecil pernah juga wudhu dengan air sawah, kan berbau, bau lumpur, terus kadang ada rasa lumpur dan berwarna. Berarti nggak boleh ya kalau air sawah wudhu. Itu masalahnya di pembahasan yang kemarin pertemuan yang kedua itu masalah air al-mutaghayyar gitu. Itu air mutaghayyar. Di situ ada dikecualikan air itu kayak air sawah, kayak air belerang gitu kan. Belerang itu kan bau bana gitu kan. Nah, itu dikecualikan. Karena ba'a gitu. Alasannya itu adalah karena sulit
menghindar dari situ kan, kayak air belerang. Memang air belerang tuh lewat di sungai itu kan, nggak bisa kita pindahkan ke lain ya, masih itu sampai jalannya gitu. Jadi ya kayak sawah, lumpur gitu kan, tuh. Itu tidak dikatakan mutaghayyir gitu. Yang kata mutaghayyir itu kan kemarin kita katakan harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama yang masuk ke air mutlak itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Kayak teh kemarin kan kita katakan teh itu suci gitu, tapi tidak bisa mensucikan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah fahish, yang mana perubahan dimasuki teh ke dalam air itu kan perubahannya banyak. Akhirnya merubah itu menjadi kuning atau merah gitu kan, perubahan sangat banyak. Kemudiannya yang ketiga itulah fahish. Yang kedua itu fahish gitu. Fahish perubahannya banyak. Dan pun syarat yang ketiga itulah mukhtalit. Mukhtalit itulah ada sesuatu dimasukkan ke air itu, yaitu teh. Teh tadi kita masukkan. Yang keempat syaratnya adalah mustaghna anhu, yang mana air yang ada di gelas itu dia tidak butuh kepada teh gitu. Kita hanya memasukkan ke teh. Tapi sebenarnya air itu tidak butuh ke teh. Kita balikkan penjelasannya itu seperti air belerang. Kalau air belerang di sungai itu tidak bisa kita pisahkan. Memang situ tempat larinya. Maka itu tidak dikatakan air mutaghayyir. Ya, berarti artinya suci dan mensucikan juga air itu ya? Air sawah. Ya kayak air lumut-lumut tuh kan, ada air yang di hutan-hutan gitu kan. Oke. Ya. Ada lagi yang lain sebelum kita ini? Para hadirin mungkin yang bertanya. Ini ya ada Bapak dan Ibu hadirin hadir. Silakan boleh di-unmute kalau ada yang bertanya. Ingin bertanya, Ustaz, moderator? Ya, dipersilakan. Ya. Tentang air keringat itu apakah termasuk najis atau gimana, Ustaz? Kembali moderator. Ya, air keringat apakah, terima kasih Pak Nur. Air keringat apakah termasuk air najis atau tidak gitu pertanyaannya. Jadi masalah air keringat itu kita katakan itu tidak najis. Karena itu keringat dari kita sendiri gitu kan. Kalau kita katakan air itu keringat, istilahnya kalau kita sholat dalam keringat musim panas gitu kan, istilah kalau kami di luar negeri atau di Mesir gitu kan musim panas, itu kan bisa kayak keringat sholatnya. Berarti kalau kita katakan air keringat itu najis, berarti sholat tidak sah gitu kan. Berarti air keringat tidak najis. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau tidak kita minta kesimpulan mungkin dari Ustaz Bertas sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Ada. Dari mana? Ya, mungkin ya dipersilakan mungkin untuk menyimpulkan mungkin dari yang belum ada bertanya ya. Soalnya ya dipersilakan. Oke, berarti langsung kesimpulan aja, Bang. Ya. Berarti kalau kesimpulan ya pertemuan sekarang, kalau masalah najis, kan sekarang kita masalah najis. Jadi kesimpulannya itulah kalau najis itu mesti ada 2 syarat. Kita katakan air itu kena najis mesti ada 2 syarat. Yang pertama mulaqah, itu bertemu antara air sama najis. Yang kedua itu secara yakin kita melihat atau air itu kena najis. Berarti kalau ada 2 syarat ini, berarti air itu bernajis. Gitu. Jadi masalah yang 2 kula tadi itu kita jelaskan itu ya
Berarti air itu kalau air yang banyak berubah, air yang banyak yang kena najis, dia itu akan menjadi suci. Yang pertama, apabila dia itu berubah sendirinya. Yang kedua, apabila kalau air itu sedikit kita tambah air sehingga sampai 20, maka air yang menajis itu akan menjadi suci. Selanjutnya, kalau air itu berubah, kemudian kita masukkan situ wangi, miskin itu pewangian, atau air keruh gitu kan, atau tanah, masukkan dalam itu, air yang berbau tadi, maka itu tidak mensucikan air itu, maka tetap itu bernajis. Jadi ada dua yang bisa menghilangkan, maksudnya menjadikan itu statusnya suci, dan dua lagi menjadikan air itu tetap kayak biasa itu bernajis. Ya, baik, mungkin itu tadi kesimpulan. Mungkin kalau ada nanti pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mungkin hari Jumat depan insya Allah kita akan lanjutkan lagi membahas tentang kelanjutan dari masih tentang taharah ini. Najis, tadi najis yang kita bahas juga ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang ukuran. Kemarin itu kita ukuran 20 itu pakai liter gitu kan. Ya. Itu pakai liter. Kalau minggu depan mungkin wakulatan itu kalau bak segi 4 atau sumur gitu kan yang bulat, itu gimana cara ngukur gitu. Yang mana itu sampai 20. Dan besok itu juga masuk tentang masalah ijtihad. Tentang masalah air. Ya baik, insya Allah kita bertemu pada hari Jumat minggu depan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada Ustadz Murtaas dan juga yang telah menyampaikan pembahasannya pada malam hari ini, dan juga pada hadirin dan hadirat semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, khususnya kita membahas tentang kitab tahara atau fikih ini. Mohon maaf, saya sebagai moderator mungkin terdapat kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.